CEO datang ke sekolah dengan hati gembira untuk menjemput gadis itu pulang. Saat makan malam mereka mengobrol santai. Namun gadis itu tanpa sengaja menyebut dirinya sudah cukup dewasa. Katanya kalau jatuh cinta pun hal yang wajar. Mendengar itu wajah CEO langsung berubah serius. Ia menarik kursi gadis itu ke hadapannya. Dengan nada menekan bertanya, apakah dia ingin jatuh cinta? Melihat ekspresinya yang tegas, gadis itu cepat menggeleng dan menjelaskan hanya asal bicara. Sekilas rasa cemburu muncul di mata CEO. Dengan dingin ia memperingatkan, kalau berani jatuh cinta, kakinya akan dipatahkan. Gadis itu buru-buru berjanji tidak akan begitu. Setelah makan malam, CEO duduk sendirian di kamar, menatap foto dirinya bersama gadis itu. Hatinya terasa campur aduk. Ia merasa waktu berlalu begitu cepat. Kemudian CEO teringat kejadian 4 tahun lalu. Saat itu ia dikejar musuh dan terluka parah, terbaring sekarat di salju. Ketika ia mengira malam itu akan menjadi akhir hidupnya, seorang gadis berlari mendekat, melihat tubuhnya penuh darah. Tanpa ragu gadis itu melepas syal untuk menahan lukanya. Saat itu, CEO terpikat oleh keberanian dan kebaikannya. 4 tahun kemudian, orang tua gadis itu meninggal dalam kecelakaan. Bibi jahatnya merebut seluruh harta, bahkan mengusirnya dari rumah. Ia sendirian tanpa tempat berlindung, sampai sebuah tangan hangat terulur padanya. Orang itu adalah pria yang dulu ia selamatkan. Kini sudah menjadi CEO yang dihormati banyak orang. CEO pun membawa gadis itu pulang, merawatnya dengan penuh perhatian, mengajarinya hobi dan cara mengelola bisnis perusahaan. Kehidupan mereka berjalan damai dan hangat. Mereka pikir segalanya akan terus seperti itu. Hingga malam itu tiba, CEO tanpa sengaja dijebak oleh orang jahat dan meminum obat perangsang berbahaya. Gadis itu berusaha membantunya berdiri, namun mendapati tubuhnya panas sekali. Ketika hendak mengambil obat, tiba-tiba ia ditarik dan terjatuh di bawah tubuh CEO. Mereka saling menatap dalam diam. CEO tidak lagi bisa menahan perasaannya. Perlahan mendekat dan mencium gadis itu. Gadis itu tidak melawan. Malam itu hubungan mereka berubah sepenuhnya. Keesokan paginya, gadis itu cemas dan takut menatap CEO. Berencana pergi ke rumah temannya beberapa hari. Namun CEO menahannya. Menatap tajam ke arah tanda di leher gadis itu. Menanyakan apa yang terjadi. Barulah gadis itu sadar. CEO sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi semalam. Dengan gugup ia berbohong. Mengatakan itu bekas gigitan nyamuk. Namun CEO tidak percaya. Ia langsung memegang tangannya. Memaksa gadis itu mengaku siapa yang melakukannya. Gadis itu tergagap tidak bisa menjelaskan. CEO marah besar. Melarangnya keluar rumah dan menegurnya dengan nada seperti orang tua. Gadis itu merasa kesal dan sedih. Diam-diam bertekad untuk membalas. Saat CEO pergi ke kantor, gadis itu menghancurkan satu persatu barang antik bernilai tinggi miliknya, membuat para pelayan dan pengawal kaget bukan main. Mereka segera mencoba menghentikannya. Namun gadis itu justru memanfaatkan kekacauan untuk kabur dari villa. Ia menggunakan kemampuan hacker-nya yang luar biasa. Dalam sekejap membuat perusahaan CEO rugi jutaan dolar. Asisten melaporkan semua kerusakan yang gadis itu sebabkan. Kali ini CEO benar-benar kehilangan kesabaran. Ia langsung pulang ke rumah. Begitu sampai ia tahu gadis itu sudah tertangkap dan diikat di tempat tidurnya sendiri. CEO berjalan mendekat langkah demi langkah. Barulah gadis itu sadar. Kali ini nasibnya benar-benar sial.